Suster, ibu bapak, saudari-saudara, orang-orang muda, anak-anak dan remaja umat beriman yang dicintai Tuhan. Kita mungkin masih atau pernah ingat sebuah berita yang mengejutkan di tahun 2014 yang lalu, hilangnya sebuah pesawat penumpang Malaysia Airlines. Pesawat itu lepas landas seperti biasanya, membawa ratusan orang penumpang. Tetapi di tengah perjalanan, ia hilang lenyap tanpa ada jejak sedikit pun. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, dan bahkan bertahun-tahun. Keluarga para penumpang hidup dalam satu pengalaman yang begitu menyiksa. Tidak ada kepastian kabar, tidak ada tubuh yang ditemukan, tidak ada penjelasan final. Bahkan status pencarian terbaru persis pada awal tahun 2026 yang lalu dilaporkan bahwa berakhir tanpa menemukan puing-puing signifikan. Yang tersisa hanyalah kekosongan, dan semua keluarga korban seolah-olah berhadapan dengan sebuah kenyataan kubur tanpa jasad. Seorang ibu dari salah satu korban pernah katakan dengan suara yang nyaris patah, "Saya tidak tahu apakah saya harus berduka ataukah berharap." Suster, bapak, mama, saudara-saudari, orang-orang muda, anak-anak dan remaja umat Allah yang terkasih, Penginjil hari ini mengangkat kisah tentang Maria Magdalena yang pagi-pagi benar datang ke kubur dengan hati yang belum benar-benar pulih. Ia datang sebatas untuk merawat tubuhnya, tubuh Tuhan, sesuai dengan tradisi pemakaman Yahudi, mengurapi juga menata jenazahnya. Sekedar sebagai sebuah usaha merawat kenangan. Tidak ada niat lain, apalagi untuk menyaksikan kebangkitan. Namun yang ia temukan justru kekosongan. Batu telah terguling, tubuh Yesus tidak ditemukan. Sebuah kubur kosong, kubur tanpa jasad, situasi yang membingungkan, bahkan menakutkan. Kabar itu juga membuat Petrus dan murid yang dikasihi juga ikut berlari ke kubur Yesus. Mereka melihat kain kafan, kain peluh yang tergulung rapih, dan semuanya tampak teratur, tetapi Yesus jenazahnya tidak ditemukan. Dan menarik bahwa di tengah kebingungan itu, seorang murid yang diberi keterangan, murid yang dikasihi, memilih untuk percaya. Ia percaya bahkan di tengah ketidakpastian, percaya di tengah ketidakjelasan. Murid itu tidak melihat Yesus yang bangkit. Ia hanya melihat tanda-tanda yang kosong. Tetapi dari kekosongan itu, ia menangkap juga memahami makna dan kebenarannya. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita juga sering mengalami atau memiliki pengalaman serupa. Pengalaman kubur kosong dalam kehidupan kita. Ketika misalnya kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Ketika kita sudah berusaha keras tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ketika misalnya kaum muda bingung menentukan arah hidup, tidak tahu harus melangkah kemana. Atau ketika orang-orang tua diam-diam cemas, gelisah memikirkan masa depan anak-anaknya. Kubur kosong juga kita rasakan saat kita sendirian menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, atau saat kita mengalami sakit berkepanjangan, saat ekonomi sulit, atau ketika usaha tidak berjalan baik. Bahkan ketika kita merasa sudah cukup berdoa, tetapi Tuhan seolah-olah diam, seolah-olah tidak menjawab. Itulah pengalaman-pengalaman kubur kosong kehidupan kita. Pengalaman akan ketiadaan, pengalaman akan ketidakpastian, juga kehilangan harapan dan kekosongan.
yang seringkali sulit kita mengerti. Dan mungkin seperti ibu dalam kisah kecelakaan tadi, kita pun sering bertanya, haruskah kita berduka ataukah kita berharap? Saudara-saudariku, umat Allah yang terkasih, di tengah pengalaman kubur kosong, makna Paskah yang kita rayakan hari ini justru disingkapkan. Kita dipanggil untuk menjadi manusia-manusia Paskah, untuk berani tinggal sejenak di depan kubur kosong itu tanpa melarikan diri, meski kita tidak memiliki jawaban yang pasti. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Kita dipanggil juga untuk melangkah lebih jauh, membaca tanda-tanda dengan iman. Kita dengar tadi murid yang dikasihi itu, dan ia mengajarkan kita bahwa kekosongan tidak selalu berarti ketiadaan. Kadang-kadang kekosongan adalah cara Tuhan membuka ruang baru bagi kita. Kubur yang kosong bukanlah tanda bahwa Yesus hilang, tetapi bahwa ia hidup dengan cara yang baru, yang tidak lagi dibatasi bahkan oleh kematian. Kita diajak untuk menjadi manusia Paskah yang memiliki keberanian untuk melihat lebih dalam dari apa yang tampak. Ketika hidup terasa kosong, kita percaya Tuhan sedang bekerja dalam diam. Ketika harapan tampak hilang, kita percaya bahwa kehidupan sedang bertumbuh. Manusia Paskah berarti menjadi manusia yang berani bergerak. Petrus dan murid yang lain tadi diceritakan berlari. Iman tidak membiarkan kita diam dalam keputusasaan. Ia mendorong kita untuk terus mencari, untuk mendekat, untuk membuka hati. Bahkan ketika kita belum memahami segalanya, kita terus berlangkah. Lebih dari itu, menjadi manusia Paskah berarti menjadi pribadi-pribadi yang berani percaya. Bukan percaya karena semuanya sudah jelas, tetapi percaya karena kita mengenal siapa yang kita imani. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kubur-kubur kosong kehidupan kita. Saudara-saudariku, umat Allah yang terkasih, pesan Paskah hari ini bukan menganjurkan kita menghapuskan penderitaan, tetapi bagaimana kita memaknai dan memberi suatu arti baru pada seluruh peristiwa, pada seluruh pengalaman hidup kita. Kubur akan selalu ada, luka akan selalu nyata, tetapi semuanya tidak harus berarti berakhir. Kristus telah bangkit dan kebangkitannya mengubah cara kita memandang segalanya. Harapan kita bukan harapan yang dangkal, tetapi harapan yang lahir dari pengalaman-pengalaman kehilangan, pergulatan-pergulatan iman, dan juga keberanian untuk tetap percaya di tengah ketidakpastian. Maka Paskah Kristus hari ini mengajak kita untuk menjadi manusia yang tidak berhenti pada kubur kosong, tetapi menemukan makna di dalamnya. Manusia yang tidak menyerah pada kegelapan, tetapi percaya bahwa bersama Kristus tidak ada kubur yang benar-benar final. Dan seperti ibu dalam kisah tadi, kita tidak lagi harus memilih antara berduka atau berharap. Dalam terang kebangkitan Tuhan hari ini, kita dapat melakukan kedua-duanya sekaligus. Berduka dengan jujur, tetapi juga berharap dengan teguh. Kristus telah bangkit, dan di dalam Dia setiap kubur kosong kehidupan kita dapat menjadi awal dari kehidupan yang baru. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria menyertai. Amin.